lagi dalam pelajaran informatika. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Bu Devina presensi dulu ya. Alfa hadir. Wildan Hadir. Jessica Hadir, Bu. Oke. Hadir semua ya berarti hari ini? Hadir. Sebelum memasuki kegiatan inti hari ini, kita ice breaking dulu karena Ya. dari tadi kayaknya memang belum ada ice breaking. Oke. Berdiri dulu. Berdiri. Keluar dari bangkunya dulu ya. Perintahnya, kalau Bu Devina bilang apel, nanti kalian duduk. Kalau Bu Devina bilang jeruk, nanti berdiri sambil lari-lari kecil. Kalau Bu Devina bilang nanas, nanti kalian senyum yang lebar. Berikan senyum yang lebar, giginya ditunjukkan. Oke, kalau Bu Devina bilang anggur, berarti kalian diam di tempat. Kalau awalnya duduk, berarti duduk. Kalau berdiri ya. Siap? Siap? Apa tadi apa kira-kira? Jeruk. Kecil. Terus nanas. Senyum. Kalau anggur? Diam. Oke, sudah ingat? Ingat. Melatih fokus juga. Coba dulu ya. Oke. Apel. Apel. Jeruk. Anggur. Nanas. Mana senyumnya? Kamu nggak senyum? Mana ini? Jeruk. Jeruk. Yang sebelah. Anggur. Oke, sudah ya, cukup. Silakan apel. Pinter. Oke, hari ini yang akan kita pelajari adalah peserta didik atau kalian mampu menghubungkan dan memberikan input bermakna ke dalam sistem kecerdasan artifisial. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kecerdasan artifisial. Masih ingat? Kecerdasan artifisial itu biasanya kita seringnya menyebut apa? AI itu apa panjangnya? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Pernah nggak kalian menggunakan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira pernah? Pernah. Nah, oke. Kalau pernah, masih loading. Silakan di scan barcode-nya di sini. Nanti kalian akan mengisikan beberapa pertanyaan yang akan muncul di layar. Dicoba boleh, Bapak Ibu, sambil mengisi waktu juga. Karena hari ini kita isinya adalah nge-games dan nge-games. Oke, siap. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan diisi. Kecerdasan artifisial apa saja yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah mengisi semuanya? Nah, sudah ya? Kita lihat hasilnya dari teman-teman kalian semuanya. Kira-kira apa saja? Nah, yang sering digunakan adalah ChatGPT, Cici, terus Gemini, ChatGPT, Grok, ada apa lagi tuh? Nah, ini sebagian besar itu jawaban dari anak-anak karena sudah saya praktekkan di kelas juga. Nah, anak-anak itu sebagian besar isinya adalah Cici. Kira-kira Bapak Ibu sering nggak menggunakan Cici? Kalau saya sendiri jujur juga nggak pernah. Entah kenapa anak-anak itu kok seringnya pakai Cici. Hampir semua kelas jawabannya itu adalah pakainya Cici. Katanya lebih interaktif, mungkin ada gambarnya itu ya. Ada animasinya kecil di pojokan gitu. Itu menarik baginya. 机器人啊。 Iya, si cicinya itu. Oke. Silakan. Kalau sudah, silakan diisi. Kecerdasan artifisial apa saja yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira pernah? Pernah. Nah, yang sering digunakan adalah ChatGPT, Cici, terus Gemini, ChatGPT, Grok, ada apa lagi tuh? Nah, ini sebagian besar itu jawaban dari anak-anak karena sudah saya praktekkan di kelas juga. Nah, anak-anak itu sebagian besar isinya adalah Cici. Kalau saya sendiri jujur juga nggak pernah.
Oke, selanjutnya fungsinya kecerdasan artifisial itu kira-kira bagi kalian itu apa? Di HP-nya dibuka lagi yang tadi, silakan diisi. Tidak ada? Yang ada boleh diisi. Ada yang kesulitan menjawab? Tidak. Oke, Bu Devina anggap sudah selesai ya. Oke. Kita lihat jawabannya apa kira-kira. Membantu untuk mengerjakan PR, membantu mengerjakan tugas. Terus apa lagi nih? Membantu mempermudah belajar, membantu mengerjakan soal. Ada jawaban yang lain nggak? Oh, ini ada yang untuk curhat. Nah, itu untuk teman curhat. Terus memperluas wawasan, tempat curhat, untuk membantu manusia memecahkan berbagai masalah, membantu ngedit foto, mempersingkat proses searching dan mencari sesuatu. Kira-kira ini jawabannya benar semua enggak? Benar. Pernah mengerjakan PR melalui kecerdasan artifisial ini? Pakai apa kira-kira? Cici. Oh iya. Terus ada yang curhatnya juga sama Cici. Kira-kira jawabannya Cici gimana? Manusiawi nggak? Tidak manusiawi. Tidak patah hati terus kalian disuruh ngapain kira-kira sama Cici? Suruh tidur. Iya. Nah, sebagian besar jawabannya adalah membantu mengerjakan tugas. Boleh nggak sih pakai kecerdasan artifisial untuk mengerjakan tugas? Boleh. Kenapa kira-kira kok boleh? Karena jawabannya benar. Jawabannya selalu benar. Apakah memang selalu benar jawabannya? Kadang juga tidak. Nah, oleh karena itu karena jawaban kecerdasan artifisial ini tidak selalu benar, walaupun kalian mengisikan pertanyaan di kecerdasan artifisial ini, jawabannya harus dibaca lagi, dibaca ulang, kemudian disamakan dengan literasi di lainnya, misalnya di paket, LKS, dan lain-lain. Harus tetap diteliti lagi, karena dia ini adalah kecerdasan buatan, yang mana harus tetap kita amati. Lanjut. Oke, selesai. Kita lanjutkan. Dari yang sudah kalian sebutkan tadi, yang pertama ini namanya apa? ChatGPT. Kemudian Meta. Kemudian sama pinter mudah Devina. Oke, selanjutnya tugas kalian ini ada kartu aktivitas penggunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang menggunakan asisten suara pegawai, mengontrol peralatan rumah tangga dengan bantuan asisten virtual dan lain-lain. Di sini ada 12. Ada 12 kartu aktivitas. Tugas kalian adalah membedakan mana yang menggunakan kecerdasan artifisial, mungkin menggunakan atau tidak menggunakan sama sekali. Nanti diisi di handphone masing-masing untuk di-scan. Caranya di-scan di sini ya, tapi nggak usah dipraktekkan karena nanti akan terlalu lama. Kita praktekkan bersama saja, kita jawab bersama-sama. Ini saya memanfaatkan board, sudah pernah mencoba ya? Sudah. Nah, agar lebih menarik oleh anak, kita buat di board. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Permainan tidak menggunakan. Oke, benar. Lanjut. Pilih nomor berapa? 7. Oke, 7. Bermain kuis di gawai. Menggunakan. Yakin? Mungkin. Yakin? Kita ikuti suara mayoritas. Mungkin. Oke. Ini nanti ada 12 kartu soal, kalian harus menyelesaikan. Nanti kalau sudah selesai akan muncul leaderboardnya. Siapa yang waktunya tercepat dan jawabannya yang paling banyak benarnya, itu nanti akan jadi ranking satunya. Nanti Bu Devina akan kasih reward.
Oke, selanjutnya ya, lanjut aja ya. Nah, selanjutnya karena tadi itu adalah kegiatan individu, ini ada kegiatan kelompok. Nanti minggu lalu sudah dibentuk kelompok ya? Sudah. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing sambil disimak. Ini ada kartu input. Itu contohnya ada pertanyaan yang diucapkan pegawai dan lain-lain. Kemudian ada kartu prosesnya yang terpampang di sini. Kemudian ada kartu output. Nah, dan ada kartu aktivitas. Beberapa kartu aktivitas, ada 4 aktivitas. Ini kalian tugasnya adalah menghubungkan mana kartu input yang benar untuk aktivitas tersebut. Input, proses, dan output. Jangan lupa urutannya. Apa dulu? Input, proses, kemudian output. Oke. Seperti yang tadi, kita juga game lagi. Nah, yang ini bedanya kelompok. Kita coba satu. Menggunakan asisten suara di gawai, kira-kira inputnya itu apa? Nggak kelihatan ya? Tidak kelihatan dulu. Pertanyaan yang diucapkan ke gawai, inputnya berupa suara. Pertanyaan yang diucapkan ke gawai. Kemudian prosesnya mengenali apa tadi? Suara atau ucapan. Kemudian outputnya apa? Hasilnya atau sarankan halaman web yang diinginkan. Nanti kalau sudah diisikan semuanya akan terlihat di submit jawabannya. Nanti terlihat mana yang benar dan mana yang salah. Oke? Paham ya? Sudah ya? Sampai coba. Oke, benar. Asik loh. Oke. Nah, nanti kalau sudah diklik leaderboard terus diisikan nama kelompoknya siapa. Kalau anak-anak biasanya itu isinya Zidan Gaming. Nama kelompoknya memang aneh-aneh. Oke. Sudah, kita lanjutkan saja. Sudah sampai di puncak pembelajaran kita hari ini, yaitu kesimpulan. Apa yang kita dapatkan hari ini? KA atau kecerdasan artifisial itu bukan sekedar teknologi yang canggih, tapi alat kuat yang mengubah cara kita berinteraksi, mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan kualitas komunikasi. Bukan cuma program biasa, kecerdasan artifisial ini bisa belajar dari data pengalaman. Jadi bukan kalau kita pertama menggunakan jawabannya itu mesin banget. Kalau sudah kita gunakan berkali-kali, dia akan menyesuaikan. Paham ya? Nah, yang terakhir, manfaatkan kecerdasan artifisial untuk kebutuhan kita. Jangan sampai kitanya yang dimanfaatkan oleh kecerdasan artifisial itu sendiri. Yang terakhir, yang tidak akan pernah lupa adalah soal untuk kalian di rumah. Nah, ini soalnya pilih salah satu aktivitas dari aktivitas tersebut, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Nanti akan kemudian share di grup kelas ya. Kiranya setelah itu yang bisa Bu Devina sampaikan, adakah yang ingin bertanya? Belum. Nanti saja ya, jawabri aja kalau mau. Terima kasih Bu Devina, tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampai speechless di depan ini melihat sertifikatnya Bu Devina, karena sangat asik ya, sangat asik. Apalagi untuk anak-anak 7, menurut saya ini cocok banget. Apalagi setiap pembelajarannya menggunakan game, dan saya memang lebih suka yang, kalau sekolahnya aku itu lebih suka yang berbasis game, karena memang anak-anak itu lebih senang dan efisien waktu. Saat luar biasa Bu Devina, nanti mungkin saya juga mau kalau dikasih linknya ya, ada Mentimeter ya, kan biasanya kabut, ini Mentimeter saya baru tahu. Semoga bisa saya dan teman-teman implementasikan ke sekolah. Terima kasih, tepuk tangan.